warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niko Sita Pratnyani dengan NIM 2212 011 042. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat ini saya ingin menjelaskan mengenai Monumen Bajra Sandi. Bajra Sandi adalah suatu monumen perjuangan rakyat Bali yang terletak di Renon, Kota Denpasar, Bali. Monumen ini terletak di luas tanah seluas 13,8 hektar dengan luas bangunannya mencapai 4.900 meter persegi. Monumen ini menjadi simbol ikonik Kota Denpasar. Saat ini saya sedang berdiri di pintu masuk monumen tersebut. Mari ikuti saya untuk lebih mengetahui Monumen Bajra Sandi. Monumen Bajra Sandi merupakan monumen perjuangan rakyat Bali untuk memberi hormat kepada para pahlawan serta merupakan lambang pesemaian pelestarian jiwa perjuangan rakyat Bali dari generasi ke generasi dan dari zaman ke zaman. Eksterior monumen ini kaya akan detail ornamen khas Bali yang syarat dengan makna filosofi ajaran Hindu. Nama Bajra Sandi berasal dari bentuk bangunan yang jika dilihat dari kejauhan menyerupai lonceng para pendeta Hindu, yang dalam bahasa Bali disebut Bajra. Monumen ini juga merupakan lambang semangat untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari 17 anak tangga yang ada di pintu utama atau 17 gerbang utama pada Bajra Sandi, 8 buah tiang agung di dalam gedung monumen, dan monumen yang menjulang setinggi 45 meter. Selain bentuk arsitekturnya yang unik, 33 diorama yang terdapat di dalam museum pun semakin melengkapi pesan moral mengenai pentingnya nasionalisme dalam menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan para leluhur. Seluruh diorama disimpan di lantai kedua museum ini. Diorama-diorama ini menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan sejarah rakyat Bali sejak era prasejarah hingga memasuki era Indonesia merdeka. Keseluruhan diorama ditata berurutan, searah jarum jam sesuai urutan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Beberapa diorama penting yang ada di sini menggambarkan peristiwa heroik pertempuran Puputan Kelungkung, peristiwa Puputan Badung, peristiwa perobekan surat Belanda oleh Pati I Gusti Ketut Jelantik, dan penyebarluasan proklamasi kemerdekaan 1945. Pada bagian atas monumen ini terdapat periuk atau kumbah yang melambangkan Guci Amerta. Selain itu, pada bagian gerbang museum terdapat bentuk kepala naga basuki dan kura-kura yang disebut bedawang akupa. Kedua makhluk ini erat kaitannya dengan kisah mitologi perebutan Tirta Amerta antara kaum dewa dengan kaum asura atau raksasa. Di balik kemegahannya, monumen ini menyimpan sejumlah kisah menarik dan fakta unik yang tak banyak diketahui oleh masyarakat. Pendirian monumen ini berawal dari terpilihnya rancangan arsitektur karya Insinyur Ide Bagus Gedeyatnya pada tahun 1981. Dalam kompetisi yang diadakan pemerintah Provinsi Bali tersebut, Gedeyatnya mengajukan rancangan monumen untuk mengenang perjuangan rakyat Bali. Melalui sebuah proses panjang, akhirnya rancangan ini mulai direalisasikan pada tahun 1987 atas prakarsa mantan Gubernur Bali Ide Bagus Mantra. Monumen ini akhirnya diresmikan pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri tepatnya pada 14 Juni 2003. Untuk membantu pengunjung mencapai lantai atas monumen, pengunjung dapat menaiki 72 anak tangga spiral yang terdapat di bagian tengah bangunan gedung monumen tersebut, sehingga pengunjung dapat menikmati pemandangan yang sangat indah dari atas.